Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Hakim Nur Rashid sebagai pemandu dalam video presentasi ini. Sebelum kami menjelaskan materi kami yang berjudul Manusia dan Keindahan, izinkanlah kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Hakim Nur Rashid sebagai ketua dari kelompok ini, NIM 210101050304. Yang kedua ada Muhammad Zikri Naldi, NIM 210101050381. Dan yang ketiga ada Muhammad Cahdana, NIM 210101050374. Dan yang keempat ada Siti Mukrimah, NIM 210101050446. Oke, baiklah, langsung saja kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Manusia dan Keindahan. Materi yang pertama yaitu pengertian manusia. Pengertian manusia. Pengertian manusia dapat dilihat dari berbagai segi. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu yang artinya Sanskerta dan mens yang artinya Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lainnya. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus, atau seorang individu. Secara biologi, manusia dapat diartikan sebagai sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Yang kedua, pengertian keindahan. Pengertian keindahan. Dalam bahasa Latin, keindahan diterjemahkan dari kata bellum. Akar katanya adalah benum, yang berarti kebaikan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata beautiful. Dalam bahasa Perancis yaitu beau, sedangkan Itali dan Spanyol adalah bello. Keindahan. Keindahan sering diutarakan kepada situasi tertentu. Arti kata keindahan yaitu berasal dari kata indah, artinya bagus, permai, cantik, elok, molek, dan sebagainya. Keindahan identik dengan kebenaran. Sesuatu yang indah itu selalu mengandung kebenaran, walaupun kelihatannya indah tapi tidak mengandung kebenaran, maka hal itu pada prinsipnya tidak indah. Yang ketiga, hakikat dari keindahan. C. Hakikat dari keindahan. Menurut luasnya pengertian, keindahan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Keindahan dalam arti luas. Menurut Aristoteles, keindahan sebagai suatu yang baik dan juga menyenangkan. 2. Keindahan dalam arti estetik murni, yaitu pengalaman estetik seseorang dalam hubungan dengan segala sesuatu yang diserapnya. 3. Keindahan dalam arti terbatas, yaitu menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yakni berupa keinginan, bentuk, dan warna. Ada 2 nilai penting dalam keindahan. 1. Nilai ekstrinsik, yakni nilai yang sifatnya sebagai alat atau membantu untuk sesuatu hal. Contohnya tarian yang disebut halus dan kasar. 2. Nilai intrinsik, yakni sifat baik yang terkandung di dalam atau apa yang merupakan tujuan dari sifat baik tersebut. Contohnya pesan yang disampaikan dalam suatu tarian. Yang keempat yaitu hubungan manusia dan keindahan. Hubungan manusia dengan keindahan. Manusia dan keindahan memang tidak bisa dipisahkan, sehingga kita perlu melestarikan bentuk dari keindahan yang telah dituangkan dalam berbagai bentuk kesenian, seni rupa, seni suara, maupun seni pertunjukan, yang nantinya dapat menjadi bagian dari suatu kebudayaan yang dapat dibanggakan dan mudah-mudahan terlepas dari unsur politik. Kawasan keindahan bagi manusia sangat luas, seluas keanekaragaman manusia, dan sesuai pula dengan perkembangan peradaban, teknologi, sosial, dan budaya. Karena itu, keindahan dapat dikatakan bahwa keindahan merupakan bagian hidup manusia. Manusia yang menikmati keindahan berarti manusia mempunyai pengalaman keindahan. Keindahan biasanya bersifat visual atau terdengar, auditori, walaupun tidak terbatas pada 2 bidang tertentu. Yang kelima yaitu cara untuk mengetahui suatu keindahan. Cara untuk mengetahui suatu keindahan. Yang pertama dengan cara renungan.
Renungan berasal dari kata renung. Merenung artinya dengan diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Renungan adalah hasil merenung. Kedua, dengan cara keserasian. Keserasian berasal dari kata serasi. Serasi dari kata dasar rasi artinya cocok, sesuai, atau kena benar. Kata cocok, sesuai, atau kena mengandung unsur pengertian perpaduan, ukuran, dan seimbang. Ketiga, dengan cara kehalusan. Kehalusan berasal dari kata halus, artinya tidak kasar, lembut, sopan, baik budi bahasa, beradab. Kehalusan berarti sifat-sifat yang halus. Halus itu berarti suatu sikap manusia dalam pergaulan, baik dalam masyarakat kecil maupun dalam masyarakat luas. Yang terakhir, dengan cara kontemplasi, yaitu suatu proses bermeditasi, merenungkan atau berpikir penuh dan mendalam untuk mencari nilai-nilai makna, manfaat, dan tujuan atau hasil penciptaan. Nah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.